Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai rukun haji atau fardunya haji. Juga telah kita bahas mengenai fardunya umrah. Juga telah kita selesaikan mengenai kewajiban-kewajiban bagi orang yang haji dan bagi orang yang umroh. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai sunnah-sunnahnya haji, hal-hal yang disunnahkan dalam ibadah haji. Di sini Imam Abi Suja rahmatullahi alaihi beliau berkata, wa sunanul haji sab'un, dan kesunatan dalam ibadah haji itu ada 7 macam. Al-ifradu, yang pertama adalah melakukan haji dengan cara ifrad. Wahwa, ifrad adalah taqdimul haji alal umrah, mendahulukan ibadah haji kemudian mengerjakan umrah. Wa talbiyatu, yang kedua adalah membaca talbiyah. Wa tawaful qudum, dan yang ketiga adalah melakukan tawaf qudum. Wal mabidu bi Musdalifah, yang berikutnya yang keempat adalah bermalam di Musdalifah. Wa raq'atat tawaf, yang berikutnya adalah 2 rakaat setelah mengerjakan tawaf. Wal mabidu bi Mina, yang berikutnya adalah mabit atau bermalam di Mina. Wa tawaful wada, yang berikutnya adalah tawaf wada. Kemudian yang terakhir, wa yatajarradu indal ihram wa yalbasu izaran wa ridaan abyadhaini. Yang terakhir untuk kesunatan haji adalah melepas segala pakaian sebelum melakukan ihram dan memakai 2 helai kain putih yang berwarna putih, satu untuk sarung dan satu lagi untuk penutup badan atau sebagai rida. Para pendengar yang saya muliakan, seperti yang saya jelaskan dalam kajian yang lalu bahwasanya di sini Imam Abi Suja menyebutkan beberapa hal, yang mana beberapa hal ini kalau kita lihat dari pendapat-pendapat ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i termasuk hal-hal yang tidak muktamad. Jadi pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abi Suja dalam hal ini banyak sekali hal tersebut, yaitu bukan termasuk pendapat yang muktamad menurut mutaakhirin. Tapi karena masa tarjih, jadi karena masanya Imam Abi Suja ini adalah sebelum masanya Imam Nawawi dan Rafi'i, dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah sebagaimana diungkapkan oleh ulama Syafi'iyah adalah muharrirul madhab, orang yang menertibkan madhab Syafi'i. Maka apa yang diucapkan oleh Imam Abi Suja di sini, sebagian yang diucapkan oleh Imam Abi Suja di sini bukan termasuk muktamad dalam madhab. Maka marilah kita mulai dalam pembahasan kita mengenai sunatul haji ini. Yang pertama adalah al-ifrad. Yang pertama dari kesunatan haji, hendaklah orang yang melakukan hajinya dengan cara ifrad. Seperti yang kita jelaskan kemarin, ifrad adalah mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian setelah selesai haji mengerjakan umrah. Nah, ifrad ini, cara mengerjakan haji dengan cara ifrad ini lebih afdal atau lebih utama daripada kita menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu. Tamattu adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian kita menunggu sampai datang hari hanya haji. Ketika datang hari hanya haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, maka barulah ihram untuk melakukan haji. Jadi tamattu itu melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengerjakan haji. Dan ifrad ini lebih baik daripada al-qiran.
Al-qiran adalah mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Jadi niatnya itu sekali mengerjakan haji ya mengerjakan umrah juga. Jadi nawaitul hajja wal umrota. Jadi niatnya adalah kalau qiran adalah niat untuk mengerjakan haji sekaligus mengerjakan umrah. Adapun tamattu adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu kemudian mengerjakan haji. Ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umrah. Untuk madhabnya Imam Syafi'i yang paling utama atau yang paling afdol dalam cara mengerjakan haji adalah kita memakai cara ifrad dengan melakukan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umrah. Baik. Kemudian kesunatan yang kedua adalah at-talbiyah. At-talbiyah ini membaca talbiyah ini disunatkan ketika orang tersebut mulai melakukan ihram. Jadi ketika mulai pertama kali mengerjakan ihram itu langsung disunatkan untuk membaca talbiyah. Dan talbiyah ini sunnah dengan ijma' para ulama, dengan kesepakatan para ulama talbiyah ini adalah sunnah, diperintahkan maksud saya. Dan sebagian ulama mengatakan talbiyah ini wajib. Cuma untuk madhabnya Imam Syafi'i talbiyah ini hukumnya adalah sunnah. Dan disunahkan untuk memperbanyak talbiyah ini selama dia dalam keadaan ihram. Membaca talbiyah disunahkan. Dan memperbanyak talbiyah itu lebih disunatkan lagi. Apalagi ketika dalam keadaan ihram. Baik dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tidur atau dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan naik kendaraan atau sudah turun dari kendaraan, baik orang tersebut dalam keadaan haid misalnya atau dalam keadaan junub, disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Disunatkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, apalagi disunatkan lebih disunatkan lagi ketika dia mulai naik kendaraan atau turun dari kendaraan. Kemudian lebih disunahkan lagi kalau berkumpul dengan teman-temannya. Juga lebih disunahkan lagi kalau pada sore hari mau memasuki malam atau pada pagi hari mau masuk siang. Baik di masjid atau di luar masjid semuanya ketika dalam keadaan ihram disunahkan untuk membaca talbiyah. Dan talbiyah ini tidak disunahkan kalau orang masuk tawaf qudum, melakukan tawaf qudum tidak disunahkan membaca talbiyah. Atau orang tersebut ketika dalam keadaan sa'i juga tidak disunatkan. Karena tawaf qudum dan sa'i mempunyai wirid-wirid atau mempunyai zikir-zikir tersendiri, mempunyai doa-doa yang khusus untuk sa'i dan tawaf qudum. Maka ketika tawaf qudum dan ketika sa'i tidak disunahkan untuk membaca talbiyah. Talbiyah disunahkan ketika mulai pertama ihram. Kemudian tawaf ifadhah juga ketika tawaf ifadhah tidak disunahkan membaca talbiyah. Juga ketika tawaf wada tidak disunahkan membaca talbiyah. Jadi talbiyah ini disunahkan kapan? Ketika orang tersebut mulai ihram baru disunahkan talbiyah sampai ke padang Arafah. Sunnah memperbanyak talbiyah. Di padang Musdalifah disunahkan untuk membaca talbiyah, terus disunahkan membaca talbiyah sampai melempar jumrah Aqobah. Kalau sudah melempar jumrah Aqobah, habislah waktu untuk talbiyah. Habis untuk waktu untuk melempar talbiyah. Begitu juga kalau dia ingin melaksanakan umroh misalnya, kalau dia melaksanakan umroh ihram dari Tan'im misalnya atau dari Ji'rona, ketika mulai ihram disunahkan memperbanyak talbiyah sampai dia masuk ke tawaf. Kalau sudah masuk ke tawaf berarti sudah tidak disunahkan untuk membaca talbiyah lagi karena tawaf mempunyai doa-doa yang khusus untuk tawaf itu sendiri. Juga ketika sa'i tidak disunahkan untuk membaca talbiyah karena sa'i juga mempunyai doa-doa yang khusus untuk membaca talbiyah. Untuk membaca doa-doa khusus untuk sa'i. Dan lafaz atau doa yang disunahkan ketika talbiyah untuk talbiyah adalah talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah lafaz talbiyah yang diucapkan, yang dikumandangkan oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan perlu digarisbawahi ketika membaca talbiyah, usahakan Anda membaca dengan sekhusyuk mungkin. Jangan sampai membaca talbiyah terus sambil gurau atau sambil lalai kalau dia itu dalam keadaan haji. Karena talbiyah ini artinya apa? Kalau kita lihat secara bahasa, labbaik Allahumma labbaik,
wahai Allah, aku memenuhi panggilan kamu. Jadi kita ketika mengucapkan talbiyah, kita ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata, wahai Allah, saya datang kepadamu untuk memenuhi panggilan kamu. Labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika mengucapkan talbiyah, ucapkanlah sekhusyuk mungkin, seakan-akan Anda adalah sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika talbiyah kita mengucapkan talbiyah ini dengan hati yang lalai atau dengan gurau misalnya, maka ini termasuk su'ul adab atau termasuk kecerobohan yang dilakukan oleh seorang yang sedang melakukan ibadah haji. Kemudian setelah talbiyah ini selesai, maka disunahkan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat yang paling afdol atau paling utama dalam keadaan seperti ini setelah membaca talbiyah adalah dengan membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang kita baca ketika kita tahiyatul akhir, ketika kita mengerjakan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi setelah membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak, kemudian membaca shalawat Ibrahimiyah tadi. Setelah membaca shalawat Ibrahimiyah, maka disunahkan untuk berdoa. Disunahkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dia inginkan. Tetapi yang utama, yang afdal adalah meminta agar dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Jadi setelah membaca talbiyah, kemudian membaca salawat, kemudian membaca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Dan ketika membaca talbiyah dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Kalau ada ketemu orang lain misalnya, makruh untuk mengucapkan salam. Sudah, kalau kita dalam keadaan talbiyah berarti benar-benar kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita masuk seperti halnya kita masuk ke dalam salat. Jadi ketika kita mulai ihram berarti kita masuk dalam ibadah haji, maka kita usahakan sekhusyuk mungkin. Bahkan untuk salam saja tidak disunahkan, ya. Tidak disunahkan. Tapi seandainya ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, kita wajib untuk menjawabnya. Tapi kita tidak disunahkan untuk membuka salam atau menyampaikan salam kepada orang pertama kali kita bertemu. Ini adalah untuk talbiyah. Wa tawaful qudum. Terus kesunatan yang ketiga adalah tawaf qudum. Tawaf itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah adalah tawaf wajib, tawaf rukunnya haji. Tawaf rukunnya haji, yaitu setelah kita wukuf di Arafah, terus menginap di Musdalifah, terus kita ke Mina, melempar jumrah, baru kita ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadhah. Nah, tawaf ifadhah ini hukumnya rukun. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Jadi tawaf itu ada tiga. Yang pertama tawaf ifadhah, yaitu rukunnya haji. Haji tidak sah kecuali dengan melakukan tawaf ifadhah ini. Yang kedua adalah tawaf wada, tawaf terakhir ketika ingin meninggalkan kota Makkah. Dan tawaf ini hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkannya maka wajib untuk membayar dam. Ini adalah menurut qaul yang mu'tamad. Tapi nanti ada dijelaskan oleh Imam Abi Suja bahwasanya tawaf wada ini sunnah. Tapi sunnah ini, pendapat yang mengatakan tawaf wada ini sunnah adalah pendapat yang bukan mu'tamad. Yang mu'tamad menurut mazhab Syafi'i, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Yang ketiga adalah tawaf qudum, tawaf penghormatan. Pertama kali kita datang ke Mekah, baik orang itu adalah orang yang haji atau orang yang tidak haji, maka disunahkan untuk melakukan tawaf qudum. Dan tawaf qudum ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah sebagai tawaf penghormatan ketika kita memasuki Mekah, ketika kita memasuki Masjidil Haram. Jadi seandainya Anda ingin berziarah ke Mekah, tidak ingin melakukan
umroh dan tidak ingin melakukan haji, ketika masuk kota Makkah, maka pertama kali yang disunahkan adalah melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum. Juga bagi orang yang melakukan haji dengan cara ifrad, ketika dia masuk Makkah, maka disunahkan untuk melakukan tawaf qudum. Untuk melakukan tawaf qudum. Adapun orang yang masuk ke Makkah dengan tujuan untuk melakukan umroh, maka tawaf umroh itu juga sudah bisa mencukupi tuntutan untuk melakukan tawaf qudum. Jadi kalau ada orang yang ingin umroh misalnya dari Indonesia, terus dia melakukan ihram pertama kali dari Jeddah misalnya, ketika pertama kali masuk Makkah, maka dia tawaf terlebih dahulu. Tawaf ini, tawaf yang dia lakukan untuk ibadah umroh ini cukup sebagai tawaf penghormatan, sebagai untuk menggugurkan kesunahan tawaf qudum, untuk melakukan tawaf qudum. Kemudian kesunatan berikutnya adalah wal mabit bil Musdalifah. Wal mabit bil Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, masalah bermalam di Musdalifah ini para ulama masih berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Di sana ada yang mengatakan bahwasanya bermalam di Musdalifah hukumnya adalah rukun, wajib untuk dilakukan. Bila tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu binti Syafi'i, pendapatnya cucunya Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad Ibnu binti Syafi'i, dan pendapatnya Imam Ibnu Khuzaimah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Mundir dan dikuatkan oleh Imam Subuki dan Imam Asnawi. Mereka semuanya mengatakan bermalam di Musdalifah hukumnya adalah rukun haji, wajib untuk dilakukan. Bila tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Ada yang mengatakan bermalam di Musdalifah hukumnya adalah sunnah. Bermalam di Musdalifah hukumnya adalah sunnah, dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abi Suja. Di sini di dalam kitabnya Takrib, beliau menjelaskan bahwasanya mabit bil Musdalifah, bermalam di Musdalifah hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i, ya, pendapatnya Imam Rafi'i dan pendapatnya Imam Nawawi, dohir atau dohirnya ibarat Minhaj, kitab Minhajul Talibin miliknya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dohirnya kayaknya adalah sunnah. Jadi ini adalah pendapat yang kedua. Terus pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya mabit di Musdalifah hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah yang dicetuskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhah, juga dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau kita katakan wajib, berarti kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Bisa sah nanti kalau diganti dengan dam. Jadi untuk masalah bermalam di Musdalifah, ini ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bermalam di Musdalifah ini hukumnya adalah rukun haji. Dan ini pendapatnya Ibnu binti Syafi'i dan pendapatnya Imam Ibnu Khuzaimah serta Imam Ibnu Mundir. Dan pendapat yang pertama ini dikuatkan oleh Imam Subuki dan Imam Isnawi. Pendapat yang kedua mengatakan bermalam di Musdalifah ini hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Suja dalam kitab Takrib yang kita baca sekarang. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Dan pendapat yang terakhir mengatakan bermalam di Musdalifah hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapatnya Imam Nawawi. Dan pendapat inilah yang dikuatkan dan dipilih oleh para mutaakhirun, ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Kalau kita katakan bahwasanya mabit di Musdalifah ini hukumnya adalah wajib, maka wajib ya misalnya, maka yang dituntut untuk mabit atau bermalam di Musdalifah ini apakah harus mu'dhamul lail seperti bermalam di Mina? Apakah cukup sekejap saja? Di sini ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi mengatakan yang dituntut untuk mabit di Musdalifah ini adalah mabit atau berada di Musdalifah setelah tengah malam meskipun sebentar. Jadi yang dinamakan mabit di sini adalah keberadaan orang yang haji di padang Musdalifah setelah tengah malam meskipun sebentar. Meskipun sebentar, yang penting dia telah berada di Musdalifah setelah tengah malam, berarti dia sudah melakukan mabit di Musdalifah. Ini menurut Imam
An-Nawawi. Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak. Harus mabit mu'dhamul lail. Harus bagian besar dari malam itu dia harus berada di Musdalifah. Kalau malamnya itu adalah 6 jam, berarti dia harus berada di Musdalifah lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam. Terus menurut Imam Nawawi yang dituntut adalah ba'da nisfil lail, setelah tengah malam. Kalau sebelum tengah malam tidak dinamakan mabit menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi'i tidak, yang penting dia berada di Musdalifah lebih dari setengah malam sudah diperbolehkan untuk keluar. Ini adalah mengenai mabit di Musdalifah. Kemudian kesunatan berikutnya adalah rakaat tawaf. Kesunatan berikutnya adalah mengerjakan 2 rakaat setelah tawaf ifadhah. Setelah tawaf ifadhah, mengerjakan salat 2 rakaat setelah tawaf ifadhah ini hukumnya adalah sunnah. Ada yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat setelah tawaf ifadhah hukumnya adalah wajib. Tapi pendapat yang muktamad, yang kuat mengatakan bahwasanya 2 rakaat ini yang dilakukan setelah tawaf ifadhah ini hukumnya cuma sunnah saja. Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW ketika ditanya seorang sahabatnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, apa kewajiban yang harus saya lakukan? Rasulullah SAW mengatakan kamu harus melakukan sholat. Terus orang tersebut berkata lagi, sholat apa saja yang wajib saya lakukan Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sholat yang wajib kamu lakukan adalah sholat 5 waktu. Terus orang tersebut berkata, apakah ada yang lainnya? Tidak. Illa antatawwa, kecuali kamu mengerjakan salat sunnah. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya salat selain salat 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Maka para ulama Syafi'iyah mengatakan salat 2 rakaat setelah ihram, setelah tawaf ifadhah ini hukumnya adalah sunnah. Karena seandainya kalau salat tersebut hukumnya wajib, maka Rasulullah SAW pasti menerangkan kepada kita. Kalau Rasulullah SAW tidak menerangkan hal tersebut kepada kita, berarti tawaf ini hukumnya sunnah saja. Terus kewajiban berikutnya adalah al-mabit bi Mina. Bermalam di Mina. Kesunatan berikutnya adalah bermalam di Mina. Untuk masalah bermalam di Mina ini, seperti halnya bermalam di Musdalifah, para ulama di mazhab Syafi'i masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mabit atau bermalam di Mina hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abi Suja di sini. Beliau mengatakan sunnah saja. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i yang mengatakan bahwasanya mabit di Musdalifah mabit di Mina hukumnya adalah sunnah. Mabit di Mina ini ada 2, perlu diperhatikan. Mabit di Mina pada malam Arafah. Jadi mabit di Mina pada hari Tarwiyah, malam hari Arafah, itu disunahkan untuk mabit di Mina. Dan mabit di Mina untuk malam Arafah ini hukumnya adalah sunnah. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya mabit atau bermalam di Mina hukumnya sunnah itu ketika mabit pada malam hari Arafah. Adapun untuk jamaah haji Indonesia sekarang, mereka tidak ada mabit di Mina, tapi langsung diangkut ke Arafah. Di malam hari Arafah itu malamnya wukuf itu tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Pada malam harinya mereka diangkut ke Arafah langsung. Tetapi yang sunnah adalah bermalam dulu di Mina. Dan bermalam di Mina pada malam Arafah ini hukumnya sunnah dengan ijma para ulama. Adapun bermalam di Mina pada malam hari tasyrik, yaitu pada malam 11 Dzulhijjah dan malam 12 dan malam 13 bagi orang yang mengambil nafar sani, ini hukumnya masih berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, dan ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i dan pendapatnya Imam Abi Suja dalam kitabnya Takrib ini. Imam Nawawi mengatakan seperti dalam kitab beliau Ar-Raudhah, mengatakan bahwasanya mabit di Mina ini hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan mabit di Mina, maka dia wajib untuk membayar dam.
untuk membayar dam. Nanti akan kita terangkan masalah dam bagi orang yang meninggalkan kewajiban insyaallah. Dan kewajiban untuk melakukan mabit di Mina ini bagi orang yang tidak punya udzur. Kalau orang tersebut punya udzur, maka kewajiban ini gugur. Udzur seperti apa? Udzur seperti orang yang terlambat misalnya orang tersebut datang ke Arafah terlambat. Ada orang haji terlambat nyampe di Arafah setelah Isya pada malam hari raya misalnya, terus dia wukuf terus ke Musdalifah Jadi kewajiban untuk mabit di Musdalifah dan di Mina ini bagi orang yang tidak punya udzur ya. Kalau orang tersebut punya udzur misalnya, maka gugurlah kewajiban tersebut ya. Seperti udzur bagi orang yang mabit, yang meninggalkan mabit di Musdalifah kalau orang tersebut datang di Arafah setelah Isya sehingga dia sibuk untuk melakukan wukuf, keluar dari Arafah tidak nyampe ke Musdalifah kecuali pagi hari, maka orang tersebut gugurlah kewajiban dia untuk mabit atau untuk bermalam di Musdalifah. Bagi orang yang juga untuk mabit atau untuk bermalam di Mina ini, untuk bermalam di Mina pada malam tanggal 11 dan malam 12 ini ya, itu kewajiban ini akan gugur kalau orang tersebut punya udzur. Misalnya kalau orang tersebut dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan sakit, atau seperti orang tersebut menjaga orang sakit misalnya, atau mencari ibunya yang hilang misalnya. Terus karena sibuk mencari ibunya yang hilang atau saudaranya yang hilang, lupa sampai tidak melakukan mabit, maka mabitnya gugur. Kewajiban mabit untuk dia gugur. Jadi mabit ini hukumnya wajib menurut qaul yang mu'tamad, qaulnya Imam Nawawi. Dan gugur jika orang tersebut punya udzur, seperti orang tersebut dalam keadaan sakit, atau orang tersebut lagi menemani istrinya yang sedang sakit di rumah sakit sampai tidak bisa melakukan mabit bermalam di Mina, atau orang tersebut misalnya mencari saudaranya yang hilang misalnya, maka kalau dia mempunyai udzur seperti ini maka gugurlah kewajiban untuk melakukan mabit di Mina. Dan seperti yang saya katakan, mabit di Mina ini hukumnya adalah wajib menurut qaul yang mu'tamad. Di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Abi Suja di sini dan pendapatnya Imam Rafi'i bahwasanya mabit atau bermalam di Mina pada malam hari 11 Dzulhijjah dan 12 Dzulhijjah ini hukumnya adalah sunnah. Kalau kita katakan sunnah, maka seandainya ditinggalkan maka tidak wajib untuk membayar dam. Terus kewajiban terus kesunatan berikutnya adalah tawaful wada. Tawaf wada ini hukumnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tawaf wada ini hukumnya wajib bagi setiap orang yang ingin meninggalkan Mekah untuk melakukan tawaf wada. Baik orang tersebut orang haji yang mau keluar dari Mekah untuk pulang ke rumahnya, maka diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Juga wajib juga bagi orang Mekah yang ingin keluar dari Mekah untuk tidak kembali lagi. Misalnya orang keluar dari tanah Mekah untuk misalnya untuk pindah rumah, maka juga wajib untuk melakukan tawaf wada. Juga bagi ahli Mekah yang keluar lebih dari 2 marhalah atau lebih dari 81 km, maka diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Jadi tawaf wada ini ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya tawaf wada ini bukan termasuk dalam nusuk. Karena apa? Karena orang yang tidak haji pun kalau dia berniat untuk keluar dari Mekah wajib untuk melakukan tawaf wada. Tapi di sini disebutkan tawaf wada hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak sempat melakukan tawaf wada misalnya karena suatu hal yang memaksakan dia atau yang menghalangi dia untuk melakukan tawaf wada, maka bisa mengambil pendapat yang mengatakan tawaf wada hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abi Suja di sini dalam kitab Fathul Qarib atau dalam kitab Takrib, beliau mengatakan tawaf wada hukumnya adalah sunnah. Kemudian kesempatan berikutnya adalah wa yatajarradu indal ikhram wa yalbasu izaran waridaan abyadaini. Jadi untuk melepas semua pakaiannya sebelum melakukan ihram
dan diganti dengan memakai pakaian sarung dan selendang yang warnanya putih. Jadi sebelum ihram, sebelum memasuki ihram, itu disunahkan untuk melepas segala pakaian yang berjahit atau pakaian yang menyelubungi tubuhnya. Kemudian langsung diganti dengan pakaian ihram. Karena kalau tidak begitu, ketika dia masuk ihram terus pakai pakaian yang menyelubungi tubuhnya atau pakaian yang berjahit, maka dia melakukan hal-hal yang diharamkan dalam ihram. Jangan sampai dia ketika masuk ihram itu memakai pakaian yang menyelubungi tubuhnya atau berjahit, maka hendaklah sebelum ihram sudah dilepas semuanya pakaiannya, bajunya dilepas, celana dalamnya jangan sampai ketinggalan, harus dilepas sebelum melakukan ihram. Kemudian diganti dengan memakai pakaian yaitu dua helai kain, satu untuk sarung dan satu untuk selendang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, liyuhrim ahadukum fi izarin waridain abyadhaini wa na'laini. Hendaklah orang yang mau haji di antara kamu untuk memakai sarung dan memakai selendang yang warnanya putih dan memakai sandal. Tidak boleh memakai khuf, memakai sepatu, karena sepatu ini adalah sesuatu yang menyelubungi kaki, maka tidak boleh. Pakai sandal jepit atau sandal biasa yang tidak menutup kakinya. Dan disunahkan untuk pakaian yang dipakai untuk ihram ini berwarna putih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerukan hal tersebut. Beliau mengatakan izarin waridain abyadhaini, yang kedua-duanya berwarna putih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, albisu min thiyabikum albayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena pakaian putih ini adalah pakaian yang paling utama untukmu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan bungkuslah atau kafanilah mayat kamu dengan memakai kain putih. Jadi warna putih adalah warna yang utama untuk pakaian yang dipakai ketika dalam keadaan ihram. Kemudian jadi inilah hal-hal yang disunahkan dalam haji, yaitu 11 hal yang saya sebut 7 hal yang disunahkan dalam haji. Cuma di sana juga ada banyak sekali hal-hal yang disunahkan ketika ihram, disunahkan ketika sa'i, disunahkan ketika tawaf, disunahkan ketika melempar jumroh, dan itu bisa dipelajari sendiri dan dilihat di buku-buku manasik haji. Karena kita dalam kajian Fathul Qarib ini atau dalam kajian kitab takrib ini sekedar menerangkan matan daripada kitab takrib yang ada. Dan sebelum kita tutup kajian ini, di sini ada sebagian daripada pendengar kita bertanya, apa hukumnya jika kita sebagai pedagang mengambil untung lebih dari 2 kali lipat? Apakah boleh? Kalau Anda sebagai pedagang, maka boleh sebagai seorang pedagang mengambil laba yang banyak. Baik itu mengambil laba 2 kali lipat atau mengambil laba separuh, diperbolehkan. Cuman jadi tidak ada aturan khusus dalam berdagang itu harus tidak boleh melebihi segini untungnya, tidak ada. Itu diperbolehkan Anda mengambil laba dari dagangan Anda 2 kali lipat boleh. Tapi sebaiknya jangan sampai mengambil laba yang berlebihan. Kita mempunyai qudwah atau mempunyai panutan dalam segala hal. Panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan pekerjaan berdagang. Jadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dagangannya Sayyidatuna Khadijah. Beliau berdagang harta Sayyidina Khadijah, dan ketika beliau berdagang, beliau tidak mengambil untung banyak. Untung yang penting untung sedikit, tapi barangnya laku. Hitung-hitung kita sambil membantu orang fakir miskin atau membantu orang-orang yang membeli kepada kita. Niati perdagangan ini sebagai ibadah.
Jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Kalau mengambil untung, ya mengambil untung yang wajar-wajar saja. Karena Rasulullah SAW ketika berdagang, beliau tidak mengambil untung banyak, tapi mengambil untung yang sedikit. Mengambil untung yang sedikit sehingga ketika beliau berdagang, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab sejarah, dagangan beliau habis ludes semuanya dengan mendapatkan untung yang banyak sekali. Karena akhlak beliau yang mulia dan beliau ketika berdagang tidak mengambil laba yang banyak. Tapi kalau apakah boleh mengambil laba banyak? Boleh-boleh saja, tidak ada aturan dalam hal ini. Tapi sebaiknya kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdagang. Beliau tidak mengambil laba banyak, tapi mengambil laba sewajarnya saja. Hitung-hitung ini adalah merupakan ibadah, kita membantu orang yang tidak mampu untuk memberi barang dengan harga yang mahal. Karena seperti dalam dalam hadis bahwasanya at-tajirus as-saduq, pedagang yang jujur adalah termasuk ahli surga. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum jual beli secara online? Karena saat ini saya mempunyai website jual beli secara online. Boleh jual beli dengan melalui internet, ini diperbolehkan oleh sebagian ulama, oleh banyak ulama. Yang penting di sana tidak ada unsur penipuan, ya. Kalau tidak ada unsur penipuan, maka jual beli ini diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama mu'asirin. Anda kalau menjual barang lewat internet dan menyebutkan sifat-sifat daripada barang yang Anda jual, Anda harus jujur. Jangan sampai di sana ada unsur penipuan. Anda menyebutkan barang yang saya jual ini adalah barang yang berkualitas tinggi, ternyata barang tersebut barang yang murahan, maka ini ada unsur penipuan, makanya tidak boleh. Yang penting jual dengan melalui internet online seperti yang Anda sebutkan diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat jangan sampai di sana ada yang namanya unsur gharar, unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan maka jual belinya tidak sah. Apakah ada hadis dan ayat yang menjelaskan tentang jual beli? Oh, banyak sekali. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang jual beli banyak sekali. Dan juga begitu juga hadis yang yang menerangkan mengenai jual beli juga banyak sekali. Termasuk hadisnya adalah naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang kita untuk menjual barang yang ada unsur penipuannya. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tabi malaisa indak, maka janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Dan banyak sekali insyaallah masalah jual beli ini akan kita jelaskan secara rinci kalau kita sudah sampai pada bab jual beli, dan insyaallah hal tersebut akan kita bahas setelah kita menjawab atau setelah kita merampungkan pembahasan kita mengenai haji. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana, saya mau tanya Ustadz, bagaimana kalau ada orang mau haji sebelum 5 hari waktu haji, dia berangkat ke Mekah tanpa berikhram, terus nyampe waktu berangkat ke Musdalifah dia memakai ikhram. Ya, kalau orang tersebut mau melakukan ibadah haji terus masuk ke Mekah, maka dia harus pakai ikhram. Tidak boleh yang namanya yujawis miqat biduni ikhram, tidak boleh. Kalau dia ingin berniat untuk haji misalnya, maka ketika nyampe di mikot, maka dia harus sudah memakai kain ikhram, terus sudah niat haji dan memakai ikhram. Tidak boleh kok pakai pakaian biasa, nanti masuk Mekah, baru setelah di Mekah terus nanti mau ke Arafah terus pakai pakaian ikhram, niat tidak boleh. Jadi kalau dia niatannya ingin haji, maka ketika dia lewat di mikot, maka dia harus memakai ikhram dan niat ikhram untuk haji. Dan apakah dia harus membayar dam? Iya, kena dam. Karena dia dia melewati mikot tanpa melakukan ikhram, maka dia kena dam. Karena dia bukan ahlu Mekah. Meskipun bukan ahlu Mekah, misalnya Anda berangkat haji dari Jeddah langsung ke kemana? Dari Jeddah langsung ke Madinah misalnya, ngambil arba'in dulu. Kemudian setelah dari Madinah mau ke Mekah untuk melakukan haji misalnya, atau untuk melakukan umroh. Maka ketika nyampe
ketika di Bir Ali atau di Bir Ali ya, Bir Ali Dzul Khulaifah, maka dia harus niat umroh atau niat haji dan harus memakai pakaian ihram, harus pakai pakaian ihram. Ada pertanyaan berikutnya. Ada hal yang saya ingin tanyakan berkaitan hal-hal yang harus disampaikan kepada calon suami pada saat khiblah. Apa yang seharusnya disampaikan? Apakah kekurangan fisik misalnya juga harus disampaikan? Jadi dalam hal ini ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, maka tidak ada di sana hal-hal yang harus wajib disampaikan. Tapi agar ya di sana ada hal yang wajib disampaikan, misalnya kalau memang hal tersebut adalah merupakan aib atau cacat dari seorang mempelai, baik itu mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, yang mana cacat ini menjadi sebab diperbolehkannya fasakh ya. Fasakh. Misalnya misalnya ada orang melamar seorang perempuan, terus laki-laki ini punya penyakit punya penyakit misalnya penyakit misalnya dia orang yang kena impoten misalnya. Seorang laki-laki kena impoten terus mau ngelamar seorang perempuan, maka ketika ngelamar dia harus menerangkan bahwasanya saya mempunyai penyakit impoten ini, karena termasuk penyakit impoten ini adalah merupakan salah satu penyakit yang memperbolehkan atau yang menjadi sebab seseorang boleh membatalkan pernikahan. Lalu jangan sampai terlanjur nikah terus ketahuan dia punya penyakit ini, maka tidak boleh. Maka harus Anda terangkan bahwasanya saya mau melamar anak Anda, anak Bapak, tapi saya punya penyakit impoten. Juga termasuk itu kalau ada dalam kitab fikih, kalau orang tersebut mempunyai penyakit judam, penyakit lepra atau penyakit judam ya, maka Anda harus terangkan kepada calon istri atau calon suami bahwasanya saya mempunyai penyakit seperti ini, karena penyakit ini adalah penyakit yang memperbolehkan seorang mempelai untuk membatalkan pernikahan atau memfasakh nikah. Yang lebih ganas lagi kalau orang tersebut mempunyai penyakit AIDS misalnya. Maka kalau salah satu calon laki-laki atau perempuan ini mempunyai penyakit AIDS, maka harus diterangkan bahwasanya dia mempunyai penyakit ini. Karena penyakit ini sangat berbahaya sekali, wajib untuk diterangkan. Kalau penyakit judam saja itu wajib untuk diterangkan, penyakit lepra ya, judam apa lepra? Apalagi penyakit AIDS yang lebih berbahaya, maka wajib untuk diterangkan sebelum melamar dan sebelum memasuki pernikahan. Begitu juga kalau seorang perempuan, misalnya dalam kitab fikih disebutkan namanya penyakit rotak. Rotak ini kemaluannya terbuntu dengan daging atau tidak bisa digauli, atau kemaluannya terbuntu dengan misalnya dengan tulang. Maka orang laki-laki juga ketika kawin terus menemukan istrinya seperti ini, maka dia boleh untuk membatalkan nikahnya, boleh untuk memfasakh nikahnya. Nah, daripada kita sudah capek-capek mengeluarkan uang banyak untuk mengadakan resepsi, untuk pernikahan, ternyata punya penyakit seperti ini, maka ya yang afdolnya, yang lebih utamanya, ketika ada orang melamar, sebutkan saja saya punya penyakit seperti ini. Nah, terus penyakit yang ditanyakan ini sepertinya ada orang yang misalnya tidak mempunyai payudara misalnya, maka harus diterangkan. Ini anak saya ini misalnya, ya maaf misalnya anak saya ini tidak mempunyai payudara misalnya, maka diterangkan kepada suaminya sehingga dia tidak merasa tertipu, tidak merasa tertipu. Nah, itu semuanya adalah untuk menjaga hubungan baik ya antara keluarga yang laki-laki atau keluarga perempuan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau tertipu ya. Kalau memang penyakit-penyakit itu atau cacat-cacat itu adalah merupakan cacat yang fatal ya, maka seharusnya diterangkan sebelum pernikahan, apalagi kalau memang penyakit tersebut
penyakit yang bisa merenggut jiwa dari salah seorang dari mempelai tersebut, seperti penyakit AIDS yang saya jelaskan tadi, maka harus diterangkan kepada mempelai perempuannya atau kepada mempelai laki-lakinya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita dalam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa membawa berkah dan bisa kita amalkan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayurzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.